Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan karunia-Nya serta nikmat iman dan Islam serta kekuatan, kesehatan, keselamatan pada kita semua sehingga kita masih bisa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini. Yang kedua, salat bertasalam mari kita sampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang masih memberikan kita, yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman Islamiyah, Syariah seperti yang kita rasakan pada kali ini. Baik, pembahasan kita selanjutnya pada kali ini adalah sejarah perbankan konvensional, di mana kita selain harus mengetahui sejarah perbankan syariah, kita juga harus mengetahui sejarah perbankan konvensional itu sendiri. Jadi yang kita ketahui bahwa sebelum dikenalnya mata uang, sebelum dikenalnya alat tukar tersebut, yakni mata uang tersebut, masyarakat dahulu lebih mengenal ke sistem barter untuk melakukan transaksi penukaran aset. Jadi misalnya A tidak mempunyai sesuatu barang, B mempunyai sesuatu barang yang dimana antara A dan B ini saling bertukar barangnya. Tapi sistem itu memang disebut sistem yang cukup sulit karena memang kita harus mencari orang yang betul-betul mau barang kita dan kita mau barang dia, seperti itu. Jadi memang agak susah untuk mencari orang yang memang sama-sama mau antara barang saya dan barang dia, seperti itu. Kalau ketemu baru bisa bertukaran barang tersebut. Kalau tidak menemu orang yang mau barang saya dan saya mau barang dia, itu agak susah kalau tidak ketemu. Jadi memang harus ketemu antara saya mau barang dia dan dia mau barang saya. Nah, seperti itu. Dan yang kita tahu juga sebelum ayat-ayat riba diturunkan dan hadis-hadis Rasulullah SAW diriwayatkan, itu masyarakat jahiliyah zaman dahulu dia lebih senang bertransaksi dengan riba tersebut, mengambil keuntungan dari kesempatan hutang piutang. Jadi karena mereka beranggapan bahwa jual beli itu sama dengan riba, karena sama-sama mengambil keuntungan. Akan tetapi di situ turunlah ayat wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan sampai saat Rasulullah SAW diutus, maka diharamkanlah transaksi-transaksi yang banyak mengandung unsur menzalimi seperti riba dan lain sebagainya. Ini ada gambaran singkat sejarah perbankan konvensional sejak abad 19 sebelum Masehi. Ini pada masa penyimpanan harta itu di dalam rumah ibadah. Jadi sejak abad
abad 18 sebelum Masehi itu masyarakat kala itu dia menyimpan hartanya itu malah di tempat rumah ibadah. Dan pada masa ini dikenal barang yang berharga yaitu emas. Selain ternak, ukuran kekayaan pada kala itu adalah emas selain hewan peliharaan. Tapi karena emas ini sangat rawan disimpan di rumah sendiri, karena takut akan dicuri atau dirampok, maka rumah ibadahlah tempat yang paling strategis pada kala itu untuk menyimpan emas. Karena yang kita tahu, memang ketika zaman-zaman dulu, iman orang itu walaupun yang muslim maupun non-muslim, iman mereka masih kuat pada kala itu. Jadi mereka beranggapan bahwa rumah ibadah itu adalah tempat yang sakral, yang strategis. Jadi tidak ada yang berani orang berbuat maksiat atau berbuat dosa untuk mencuri barang harta titipan masyarakat di rumah ibadah tersebut. Jadi pada kala itu masyarakat lebih baik mereka menyimpan harta bendanya itu seperti emas ya, seperti di rumah ibadah daripada di rumah sendiri. Karena mereka beranggapan bahwa rumah ibadah itu tempat yang sakral, sehingga tidak mungkin ada pencuri yang akan niat untuk mencuri hartanya. Itu tidak bisa berlaku pada zaman sekarang ya. Tidak berlaku untuk zaman sekarang karena kita tahu infak yang ada di kotak infak yang ada di masjid saja bisa dicuri ya. Banyak sekali kasus-kasus yang terekam CCTV biasanya itu. Di Mesir dan Mesopotamia, emas disimpan di dalam rumah ibadah oleh lembaga penyimpan yang dikhususkan untuk itu. Dan di Babilonia pada masa Hammurabi pada abad 18 sebelum Masehi telah dibuat catatan peminjaman oleh para pendeta dalam rumah ibadah. Hal ini merupakan konsep pertama perbankan sebagai tempat penyimpanan barang berharga, yaitu emas, dan melakukan penukaran barang-barang. Selanjutnya abad keempat, yaitu masa lembaga keuangan Yunani dan Romawi. Aktivitas perbankan di negara Yunani pada masa ini lebih bervariasi dan maju dibandingkan dengan kegiatan usaha masyarakat lainnya. Mungkin di kala itu aktivitas perbankan di Yunani ini lebih modern pada kala itu dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Karena wirausaha swasta mulai melakukan kegiatan yang sama dengan rumah ibadah dan usaha publik dengan melakukan kegiatan transaksi keuangan. Jadi wirausaha swasta itu bermunculan pada kala itu, dan mereka menerima simpanan, menyalurkan pinjaman, penukaran uang, dan menguji keaslian dan kemudian koin sebagai alat tukar. Jadi memang sudah ada alat, pada kala itu sudah ada alat untuk pengujian emas ini. Emas ini apakah asli dan atau tidak, seperti itu. Dan para pemberi pinjaman dapat menemukan di kota Yunani dengan membuat catatan yang aman, bahkan menyediakan jasa untuk pengiriman dalam jumlah yang besar. Pada kala itu kerajaan Roma mengadopsi kegiatan perbankan tersebut dan mengatur seluruh kegiatan perbankan di Yunani. Dan pada abad 2 sebelum Masehi, seluruh utang secara resmi dibebaskan dengan pembayaran kepada bank dan pejabat publik sebagai notaris saat ini. Dibentuk untuk membuat akta yang khusus untuk urusan pembebasan utang tersebut. Tetapi pada
Saat Roma jatuh dan kalah, perang antara pelaku perbankan mengalami kerugian yang cukup besar karena para penguasa gereja Katolik melarang adanya penarikan bunga karena bertentangan dengan prinsip moral, sehingga jenis dan konsep pembiayaan tidak berkembang dan tidak ada kegiatan finansial yang dihentikan, dan banyak kegiatan finansial yang dihentikan pada masa ini. Jadi sebenarnya pada kala itu pun penguasa-penguasa di gereja Katolik mereka melarang dengan prinsip bunga, karena prinsip bunga ini melanggar moral seperti ini. Karena banyak yang ini kesalahpahaman saja sebenarnya, sebenarnya mereka mengira kalau tidak dengan memakai sistem bunga, kegiatan finansial itu tidak akan berkembang seperti itu. Bahwa pada kala ini orang-orang itu menganggap bahwa apabila kegiatan-kegiatan finansial atau perusahaan-perusahaan atau aktivitas-aktivitas finansial yang tidak dipakai dengan sistem bunga itu akan berhenti. Tetapi mereka juga meyakini bahwa yang namanya sistem bunga atau sistem riba ini, dia melanggar sistem moral, melanggar kode etik agama yang telah mengharamkan tersebut. Jadi yang kita tahu ini riba atau bunga itu diharamkan di seluruh agama. Selanjutnya ada abad ke-12 sampai ke-14 setelah Masehi. Ini yaitu kerajaan perbankan Eropa. Jadi selama abad ke-12 dan 13 setelah Masehi ini, para bankir dari Italia Utara yang selalu secara kolektif disebut Lombards secara bertahap menggantikan peran orang-orang Yahudi sebagai pemberi pinjaman karena mereka telah menjadi kaya raya dan sangat berkuasa pada kala itu. Kemampuan bisnis orang Italia ini semakin maju pesat dengan penemuan pembukuan yang disebut dengan double entry bookkeeping, pembukuan berpasangan sebagai pemasukan dan pengeluaran debit dan kredit. Dalam buku itu, bank-bank yang sudah terkenal pada waktu itu di benua Eropa adalah Bank Valencia tahun 1171, kemudian menyusul Bank Genoa dan Bank Barcelona pada tahun 1320. Sehingga pada awal abad ke-14 ada dua orang dari keluarga bersaudara di kota Florence, Italia, yaitu Bardi dan Ferrucci, telah bertumbuh menjadi keluarga kaya raya dengan bisnis jasa keuangan. Mereka menerima penitipan uang dan menyalurkannya dengan para rentenir uang yang disebut dengan papasi, dan mereka memfasilitasi perdagangan dengan menyediakan kepada saudagar atau pedagang alat pembayaran yang disebut dengan bill of exchange, alat tukar yaitu kertas. Alat pembayaran ini dibeli oleh debitur di kota satu kota dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran dimanapun. Jadi ini fungsinya seperti cek, yaitu yang kita kenal sekarang ini ya. Yang kita kenal sekarang ini uang kertas itu kan mereka memang warisan dari mereka itu. Jadi uang kertas ini aslinya uang, kita mempunyai emas, karena kita takut emas ini akan dicuri atau dirampok oleh perampok atau pencuri, emas ini kita titipkan di bank, dan bank memberikan sebuah cek seperti alat tukar kertas, dan alat tukar kertas ini bisa dipakai untuk
sebagai alat tukar yang untuk jual beli dan lain sebagainya. Dan sampai sekarang. Jadi yang kita tahu real money, uang yang asli itu adalah dinar dan dirham itu sendiri. Jadi uang kertas yang kita punya sekarang itu bukan real money, tapi karena memang kita seperti rupiah itu bukan real money itu tetap dinar dan dirham. Ya karena kita sudah dikelabui oleh mereka bahwasanya kertas itu adalah barang berharga, akan tetapi tidak barang berharga. Karena memang sudah menjadi warisan dari orang-orang Yahudi tersebut. Kemampuan bank-bank di Florence, Italia untuk menyediakan alat pembayaran ini menjadikan mereka memiliki cabang jasa keuangan Bardi di luar Italia. Pada awal abad ke-14, keluarga Bardi dan Ferrucci ini telah memiliki kantor di Barcelona, Sevilla, dan Marhocca, Paris, dan lain sebagainya, sampai ke Yerusalem. Pada abad ke-15 sampai ke-16 setelah Masehi, itu pada dinasti Fungger. Tersebar di Eropa, mereka memiliki Medici Bank yang didirikan pada tahun 1397, tetapi karena mereka ikut dengan politik sehingga mengganggu konsentrasi keluarga tersebut untuk fokus dalam bisnis perbankannya. Setelah kekuasaan Lorenzo, kemajuan perbankan dalam keadaan yang sangat membahayakan. Giovanni Medici yang berambisi untuk masuk ke jalur politik mengikuti pemilihan dan tidak mau lagi mengurusi usaha perbankannya yang akhirnya menjadi pemimpin di Florence. Tetapi perannya sebagai bank yang terbesar telah diambil alih oleh kekuasaan keluarga Jerman yang disebut sebagai Fungers. Medici dan Funger mengumpulkan banyak kekayaan dengan mengelola keuangan kepuasan dan ratu. Secara kita tahu ya mereka non muslim yang berkuasa, yang membuat praktek-praktek bunga menjadi tersebar. Perpindahan kekuasaan di Eropa dan Habsburg pada akhir abad ke-15 adalah awal dari kejayaan Fanger ini. Kemakmuran yang meningkat dari usaha tekstil mereka dan pemberian pinjaman kepada keluarga kerajaan Habsburg pada tahun 1487 mengambil bunga dari perdagangan emas dan perak, menjadikan perkembangan yang cukup pesat dari dinasti ini di dalam usaha di bidang pertambangan dan baja. Selanjutnya ada abad ke-16 setelah Masehi, yaitu mulai cek diperkenalkan. Cek itu mulai diperkenalkan. Pada tahun 1587 di Banco della Piazza atau di Piazza Bank dibuka di Valence, Italia sebagai inisiatif pemerintah bertujuan untuk mengatasi fungsi-fungsi penting perbankan yang salah satunya adalah untuk menciptakan alat pembayaran yang sangat penting berupa surat-surat berharga sebagai bukti simpanan nasabah, menciptakan alat pembayaran berupa bukti kertas di Venice, dan kegiatan-kegiatan lain yang membuat suatu transaksi tersebut dengan tidak lagi menggunakan koin sebagai tanda fisik yang digunakan sebagai alat transaksi. Jadi memang pada kala itu koin-koin emas dan lain sebagainya, koin-koin tembaga yang bisa dibuat menjadi alat tukar pada kala itu dianggap tidak efisien untuk dilakukan atau untuk melakukan transaksi, karena semakin banyak
kita membawa uang atau alat transaksi tersebut, maka semakin berat pula kita membawa uang tersebut. Karena logam dan emas semakin banyak, semakin berat kan, seperti itu. Tapi kalau dirubah menjadi kertas, dia walaupun jumlahnya banyak, tapi karena kertas tetap enteng kan, seperti itu. Jadi dirubahlah mata uang tersebut ke kertas. Bahkan sekarang uang bisa disimpan di dalam digital ya, seperti itu. Selanjutnya ada abad ke-17 dan sampai ke-18, yaitu kebangkitan bank-bank nasional. Bank Divinais bukan saja sebagai kegiatan keuangan berupa bank yang pertama dalam penyimpanan uang dalam bentuk deposito dan penerbitan cek, tetapi juga sebagai pionir atau penggagas pertama sebagai bank yang mengelola keuangan negara pada tahun 1617 di Banco Giro diterbitkan untuk menyelesaikan masalah Banco della Piazza di Rialto Piazza Bank yang mendapatkan masalah karena memberikan pinjaman yang beresiko. Salah satu nasabahnya adalah pemerintah Venetian. Maka jika uang pemerintah ditetapkan di bank swasta akan mengakibatkan risiko bagi negara tersebut, sehingga perlu ada bank milik pemerintah untuk mencairkan pinjaman bagi masyarakat dan menjamin pinjaman tersebut. Pemikiran tersebut berkembang menjadi ide awal pembentukan bank milik negara. Contoh pertama kali dibentuk seperti di Bank of Sweden atau di Swedia pada tahun 1668 yang sangat sukses sampai sekarang. Lalu ada Bank of England yang pada awalnya adalah himpunan perusahaan pialang saham pada tahun 1694. Kemudian ada abad kerjasama internasional, dan pada kurun ini perbankan selanjutnya yaitu perkembangan perbankan selanjutnya yaitu sejak tahun 1800 sampai dengan tahun 1914. Pada masa ini perkembangan perbankan melanjutkan perkembangan yang telah dilalui pada masa-masa sebelumnya. Mulai pada periode ini Inggris mulai menjadi pusat sistem keuangan dan pembayaran dunia, di mana transaksi dana jangka pendek maupun jangka panjang terjadi. Dan pengumpulan dana melalui deposito merupakan kegiatan perbankan yang utama, karenanya diawasi oleh pemerintah secara ketat. Bank-bank pemerintahan semakin berkembang dan mendesak bankir-bankir perorangan yang kemudian mereka mengadakan penggabungan dan membentuk bank-bank besar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wa'alakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.